Selamat malam dan selamat datang kembali lagi ketemu sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Salam sehat dan bahagia untuk kalian semua. Malam hari ini kita akan sama-sama menyimak mengenai 10 misteri di balik lagu. Sobat RI semuanya, kita mulai sesi horornya. Sebagian dari kamu pasti sering mendengarkan lagu untuk menghibur diri, menghilangkan rasa bosan dan sebagainya. Namun tahukah kamu, ternyata ada beberapa misteri yang tersimpan di balik lagu yang pastinya sudah familiar di telingamu. Yang pertama adalah Nina Bobo. Ketika masih kecil, kamu pastinya tahu lagu Nina Bobo. Karena lagu ini biasanya dinyanyikan oleh orang tua kepada anaknya menjelang tidur. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Namun tahukah kamu, ternyata lagu Nina Bobo ini dahulu dinyanyikan oleh seorang ibu bernama Mustika van Rotnick agar anaknya yang bernama Helenina bisa tertidur dengan lelap. Sampai akhirnya Helenina yang pada saat itu berusia 4 tahun meninggal dunia. Penyebab meninggalnya pun tidak dapat diketahui dengan pasti. Ada yang mengatakan bahwa Helenina meninggal karena sakit, karena kerasukan, atau hal menyeramkan lainnya. Konon, ketika kita menyanyikan lagu Nina Bobo, sosok Helenina akan hadir di sekitar kita. Yang kedua, kalian tebak ya, saya akan nyanyikan di bagian awalnya. Abdi teh ayana kado hiji boneka. Apa lagunya? Iya, Boneka Abdi. Meskipun ini kalau saya baca-baca sebenarnya asalnya dari lagu Jerman ya. Nah, bagi orang Sunda atau yang tinggal di daerah Jawa Barat, pastinya sudah tidak asing lagi dengan lagu Boneka Abdi. Karena lagu ini memang sudah ada dari sejak lama. Hingga saat ini lagu Boneka Abdi masih tetap ada dan kerap dinyanyikan oleh banyak orang, apalagi anak-anak. Tapi entah bagaimana sejarah lagu ini, karena menurut kabar yang beredar, apabila kita menyanyikan lagu ini berulang kali pada malam hari, sosok kuntilanak akan menampakkan diri karena merasa terpanggil oleh nyanyian itu. Yang berikutnya adalah Kukatakan Dengan Indah. Ya, mungkin kalian tahu ini lagu dari Peter Pan yang sekarang namanya udah ganti ya, jadi Noah. Nah, yang ini beritanya mitos ya, jadi jangan langsung diterima begitu saja. Pada tahun 2005, grup ini memang sedang naik daun karena lagu-lagunya yang bagus. Tentunya kamu pun pernah mendengar lagu Kukatakan Dengan Indah. Ternyata terdapat kejadian janggal saat proses rekaman lagu. Karena ketika Ariel menyanyikan bagian ini nih, kau hancurkan hatiku, kau hancurkan lagi. Nah, ternyata terdengar suara wanita yang ikut bernyanyi. Oleh karena itu mitosnya, kita jarang mendengar Ariel menyanyikan bagian tersebut saat sedang konser. Karena ketika liriknya dinyanyikan, konon suara wanita misterius itu kerap muncul lagi. Ini yang membuat Ariel lebih memilih untuk mengarahkan mic-nya kepada penonton untuk bernyanyi. Yang keempat tuh lagu ini nih. Selamat tidur kekasih gelapku, semoga cepat kau lupakan aku. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melupakanmu. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Kalau salah-salah dikit ya mohon maaf ya. Lagu Sevilla ini diciptakan oleh Eros dan dinyanyikan oleh grup musik Sheila on 7 atau SO7 ya. Tidak dapat dipungkiri lagu-lagu SO7 ini memang sangat bagus-bagus, sehingga banyak anak muda, terutama kaum wanita yang menyukai grup musik yang satu ini. Tetapi menurut rumor yang beredar, ada kejadian aneh yang dialami oleh Eros ketika proses pembuatan lagu Sevilla.
yakni ia sering mendapatkan telepon dari salah satu fansnya yang bernama Sevia. Dan konon karena penasaran, Eros pun mencari informasi mengenai Sevia dan ternyata Sevia ini sudah meninggal. Oke, sampai lagu yang kelima. Dan lagunya itu adalah Selepas Kau Pergi. Bantu aku membencimu, ku terlalu mencintaimu, dirimu begitu berarti untukku. Lagu Selepas Kau Pergi ini dinyanyikan oleh grup musik yang bernama La Luna. Ketika kita mendengarkan lagu ini, kita akan mendapati suara gamelan yang alunannya entah mengapa bisa membuat bulu kuduk kita merinding apabila kita mendengarkannya dengan seksama. Oke, yang berikutnya adalah Tinggal Kenangan yang kayak gini nih. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Lagu Tinggal Kenangan ini diciptakan oleh seorang gadis remaja yang bernama Gaby. Lagu ini merupakan curahan isi hatinya yang sangat sedih karena harus ditinggal selama-lamanya oleh sang pacar yang meninggal akibat kecelakaan. Setelah menciptakan dan merekam lagu ini, Gaby memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa sang pacar telah meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Ada yang bilang ini kenyataan, ada yang bilang ini mitos belaka, ada juga yang bilang ini teknik marketing. Itu gimana kalian? Karena semua yang ada dalam episode-episode ini itu percaya nggak percaya ya. Jangan diambil sebagai suatu fakta yang solid gitu. Jangan. Ya jadikan hiburan saja atau sekedar bahan omongan di tongkrongan. Dan lagu kita yang ketujuh adalah Takdir. Ketika malam datang, ku tak bisa melihatmu. Nah gitu kurang lebih potongannya. Lagu dengan judul Takdir ini sempat booming di YouTube pada tahun 2012. Lagu ini diunggah oleh seorang pria misterius yang berisikan curahan hati dirinya setelah menyesal karena telah mengabaikan perasaan cinta dari seorang wanita bernama Lita yang kini telah meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Apabila kita mendengarkan lagu ini, pasti kita akan merasa merinding karena alunan nadanya. Dan konon apabila mendengarkan lagu ini terus-menerus pada malam hari sendirian, kita akan mendapatkan gangguan-gangguan seperti munculnya sosok wanita atau suara aneh yang lainnya, atau bahkan hal-hal aneh yang lain. Nah, saya juga mendapatkan tambahan info dari sebuah akun YouTube yang bernama Seram Shit. Tentunya kalian bisa main ke channel YouTube-nya. Dia menuliskan bahwa rumor ini telah sampai di masyarakat yang bukan hanya di Pati, namun juga berkembang di kota-kota sekitar Pati seperti Kudus, Semarang, Rembang, Jepara, Blora, dan lain-lain. Banyak kesaksian dari mulut ke mulut tentang lagu ini, entah kebetulan atau dilebih-lebihkan saja, karena beredarnya melalui mulut ke mulut tanpa sumber yang jelas. Dan berikut beberapa orang yang mengaku telah mengalami atau bersinggungan dengan makhluk atau kejadian aneh karena lagu Takdir ini. Seorang siswi di Pati, dia mendengarkan lagu ini tepat jam 12 malam melalui MP3 yang didapat dari temannya. Setelah mendengarkan lagu ini, dia menjadi linglung. Selama 2 hari pikirannya kosong. Selama 2 hari jiwanya seperti terpenjara di alam lain. Namun di malam kedua, ibunya bermimpi ada seorang wanita yang mengantarkan anaknya pulang. Dan besok harinya kondisinya membaik dan pulih. Kemudian ada seorang siswi SMA swasta di Kudus. Dia pertama kali mendengarkan lagu ini sebelum tidur jam 1 dini hari melalui MP3 yang beredar. Dia mengaku setelah mendengarnya 2 hari berturut-turut, dia selalu didatangi oleh wanita cantik berbaju kuning.
Anak-anak tongkrongan yang iseng menyanyikan lagu ini sekitar jam 12-an malam dengan menggunakan gitar. Ketika dinyanyikan, baru dapat setengah. Tiba-tiba sesosok wanita berbaju kuning melintas, kemudian menghilang. Kejadian lain adalah seorang guru musik mengaku mencium bau wangi ketika mendengarkan lagu ini pada jam 1 dini hari dan bermimpi didatangi wanita yang lagi-lagi berbaju kuning. Bahkan dia sempat diajak pergi, namun dia menolaknya. Duh, ini bacanya sambil merinding guys. Serta banyak kesaksian lain yang beredar dari yang tiba-tiba menangis saat menyanyikan. Ada yang histeris atau gangguan gaib seperti suara jejak kaki, suara wanita menangis, suara jatuh dari atas, bau wangi melati, suara orang mengetuk pintu dan lain-lain. Namun juga banyak yang tidak percaya dan ingin membuktikan sendiri mendengarkan lagu ini tepat di tengah malam. Di awal dan akhir lagu ini ada suara berdenging yang cukup membuat merinding. Nah, di saat suara berdenging yang terakhirlah suara-suara aneh atau penampakan sering terjadi. Kita kembali ke list kita. Sudah sampai lagu ke-8, yaitu Kenangan Terindah. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Aduh, susah nyanyinya juga nih. Kamu pasti masih ingat kan dengan grup musik Samsons yang pernah naik daun dengan lagunya yang berjudul Kenangan Terindah ini? Ya, kabarnya sih dalam lagu ini terdapat pesan tersembunyi yang isinya menghujat Tuhan. Kita dapat mendengar suara tersebut apabila mendengarkannya menggunakan kaset dalam posisi pita yang dibalik. Ini di reverse gitu ya maksudnya ya. Konon pesan tersembunyi dalam lagu tersebut dapat mempengaruhi alam bawah sadar si pendengar. Namun kabar tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Ya, ini kemungkinan cuma isapan jempol aja ya, karena beberapa orang dari pentolannya Samsons itu orang-orang yang religius ya. Lagu ke-9 adalah Linsir Wengi. Versinya saya gini. Linsir wengi sliramu tumeking sirno. Nah, potongan lagu berbahasa Jawa ini dinyanyikan oleh Sinden. Apabila kamu mendengarkan lagu ini sendirian, maka kamu akan merasa merinding, karena lagu ini bukan lagu sembarangan. Linsir Wengi yang versi ini adalah lagu untuk ritual tertentu. Apabila kamu tidak percaya, coba buktikan dengan mendengarkan lagu ini sendirian saat hening pada malam hari. Rasakan, bulu kudukmu akan berdiri dan sangat merinding. Lalu coba lihatlah sekitarmu. Dan lagu terakhir ini gak akan nyanyiin karena susah ya. Maklum, penyanyi kamar mandi bisa aja nyanyi di kamar mandi saja. Lagu ke-10 adalah Aserehe. Lagu Aserehe ini dibawakan oleh grup vokal Las Kecap. Sempat booming sih. Tapi bisa jadi kamu belum tahu arti dari lirik lagu tersebut. Karena setelah diterjemahkan, ternyata lagu ini lagu untuk memuja setan. Terbukti dari liriknya yang memanggil setan. Di Spanyol, lagu ini digunakan untuk ritual memanggil roh atau menyambut kedatangan setan. Oke, itu tadi deretan 10 lagu yang dihubungkan dengan hal mistis. Maaf bila suaranya jauh dari bagus. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di artikel atau cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.